Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ta'ala buat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila alihi wasallam wa dzurriyyati wa baitil kiram wa nabiyil mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'in wa jami'il wal awliya ilahi ma kanu wa ila jami'il muhaddisin wa mufassirin wa syekh Muhammad Tabari wa syekh Abdul Qadir Jilani wa syekh Fakhruddin Ar-Razi wa syekh Al-Qurtubi wa syekh Ibnu Katsir wa syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa syekh Jalaluddin Asyuti wa syekh Sulaiman Al-Jamal wa syekh Masyawi wa syekh Syawkani wa syekh Muhammad Al-Alusi wa syekh Nawawi Al-Bantani wa syekh Ahmad bin Mustafa Al-Marwazi wa syekh Tawri bin Ashur wa syekh Yahamka wa syekh Mutawalli Asy'ari wa syekh Tontowi wa syekh Wahbah Syuhaili wa syekh Muhammad Ali wa syekh wa syekh Rusyid wa khususan ila Kisri Mustafa Rambang wa ila jami'a syaikh wa masyayikhina syu'li lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken tasik teng ayat 378. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun mir rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina eling-eling wong-wong amanu kang padha iman sapa si allazina kutiba den fardhoaken alaikum ing atase sira kabeh opal kisosu kisos fil qatla ing dalem wong kang den pateni al hurru tawi wong kang merdeka iku den pateni bil hurri sebab mateni wong merdeka wal abdu tawi budak iku den pateni bil abdi sebab mateni budak wal unsa utawi wong kang wadon iku dipateni bil unsa sebab mateni wong wadon faman mongko sing sapa weni ufiya den ngapura lahu kedue man min akhihi saking sedulure wong kang den pateni apa syai'un suwiji-wiji fattibaun mongko iku anut bil ma'rufi kelawan becik wa adaun lan nakaaken ilaihi marang man bi ihsanin kelawan bagus zalika utawi mengkono-mengkono ittiba iku takhfifun kaentengan mir rabbikum sange pangeran sira kabeh wa rahmatun lan dadi rahmah paman mongko sing sapa wangi i'tada kang ngani ngoyo sebesi men pada zalika ing dalem sawise mengkono-mengkono afu falahu mongko iku kedue man azabun ta siksa alimun kang den wilang loro walakum lan iku kedue sira kabeh fil qisas ing dalem nindakaken qisas hayatun utawi urip ya ulil albabi he wong-wong kang duweni akal la'allakum supaya ana sapa sira kabeh iku tatakuna padha wedi supaya sira kabeh. Kita wasyaraipun 978. Wong-wong mukmin dielingaken yen Allah taala netepaken merdoaken anane qisas pepadan. Sebab perkara paten pinaten. Wong merdeka dihukum pati sebab mateni wong merdeka, budak dihukum pati sebab mateni budak, wong wadon dipateni sebab mateni wong wadon. Kang mengkono mau yen ana tuntutan saking kang duweni hak menuntut. Sapa wonge mati, wong mongko sapa wonge mateni wong, mongko nuli wong kang mateni di ngapura dening wong kang duweni hak menuntut. Wong kang mateni wajib bayar diat denda marang kang paring pangapura mau. Wong kang wis ngapura kudu miturut langkung becik, laku kang becik. Lan wong kang mateni yo kudu bayar kelawan bagus, orang ngende-ngende lan orang ngurangi diat kang wis den tetepaken. Kang kaya mengkono iku keentengan saking Allah taala lan uga rahmat saking Allah taala. Dene Allah Ta'ala orang mesti akan kudu kisos utawa mesti kudu bayar denda. Sapa wong ngani ngoyo
maune wis ngapura sehingga wong kang wis mateni uga wis bayar denda marang kang hak nuntut dumadaan wong kang nampa denda mau isih males mateni wong kang bayar denda mau dheweke ditetepaken oleh pesiksan tegesi ana ing dunya diwales dipateni ana ing akhirat bakal diwales neraka. 779 tindakan hukum kisos iku nambahi urip ateges ngurangi paten pinaten. Jalaran wong kang duweni sejo mateni wong iku yen dheweke ngerti sapa mateni wong bakal diwales pateni, dheweke nuli ora sida mateni. Mulane Allah Ta'ala netepaken hukum kisos supaya kita padha wedi mateni wong. Faidatun. Jadi hukum Islam kisos iki adoh bedane yen dibanding karo hukum liyane. Jalaran wong kang nekat wani mateni iku langka banget. Nanging yen wong kang nekat wani dibui iku pirang-pirang. Wallahu a'lam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu, diwajibkan atas kamu kisos fil qatla berkenaan dengan orang yang dibunuh. Al hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka, wal abdu bil abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wal unsa bil unsa, orang perempuan dengan orang perempuan. Faman ufiya lahu min akhi syai'un, barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, fattiba'un bil ma'ruf, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, wa adaun ilahi bi ihsan, dan membayar diat kepadanya dengan baik. Zalika takhfifun mir rabbikum wa rahmah, demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Faman i'tada ba'da zalika, barang siapa melampaui batas setelah itu, falahu azabun alim, maka dia akan mendapat azab yang pedih. Ayat niki wingi sampun kula terangaken, tapi dereng ngantos khatam, dereng ngantos tutup, karena memang cakupannya sangat luas. Wingi sampun kula terangaken bahwasanya sebagian ayat niki dipun mansukh, nggih, al-hurru bil hurri wingi sampun kula terangaken. Sakniki dugi faman ufiya lahu min akhihi syai'un, fattiba'un bil ma'rufi wa adaun ilaihi bi ihsan. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Ini sampun kula terangkan bahwasanya hukum kisos, orang yang membunuh itu dihukum dibunuh, itu hukum kisos. Beda dengan hukum eksekusi mati di Indonesia. Ini kita sampai bahas cukup panjang. Nah, ketika hukum kisos, terus kok keluarga korban kok gelem ngepuro, kok gelem nyepuro, maka pelaku pembunuhan membayar diat, mengganti hukum kisos niku dengan membayar diat. Saderenge keterangan tentang diat, tentang tebusan, tentang tebusan. Terlebih dahulu kalau menerangkan tentang perbedaan ulama ahli tafsir ketika memahami ayat ini. Tanggone tafsir At-Tabari niku dikatakan ikhtilaf ahli ta'wili fi ta'wili zalik. Ulama ahli tafsir niku berbeda pendapat ketika menawili ayat ini. Faqala ba'dhum ta'wiluhu faman turika lahu minal qatli zulman. Sebagian pendapat, sebagian yang pertama ini adalah sebagian besar. Jumhur ulama itu berpendapat sapa wonge sing diturikan, ditinggal, dibiarkan dalam pembunuhan secara zalim, artinya dibiarkan boten dibayar, boten dikisos. Minal wajibika nali akhi alai minal kisosi, padahal kisos itu wajib bagi saudaranya terhadapnya. Maksudnya keluarga korban ketika ono dulure sing dipateni, maka wali itu kan berhak menuntut kisos. Tapi kok dibiarkan dalam arti wis gak usah dikisos, gak apa-apa. Wa huwa asyai'u allazi qala Allahu ta'ala faman ufiya lahu min akhi syai'un. Maka itu adalah yang diharapkan nanggone ayat niki. Mestine dihukum kisos, wis gak usah kisos, wis di apura. Fattiba'un minal afilil qatil bil wajibi lahu qabilahu minad diyati.
maka pihak yang memaafkan, keluarga korban itu berhak menuntut pembunuh dengan kewajiban membayar diat. Ana wong dipateni keluarga seharusnya cara wingi sampun kula terangno ya umume kudu bales mateni, itu manusiawi. Kok gelem ngapura wis gak apa-apa, wis gak dikisos, tak ngapura, tapi keluarga korban menuntut membayar diat. Wa ada'un minal ma'fuwi anhu dzalika ilaihi bi ihsan. Dan pihak yang menjadi pelaku pembunuhan ya kudu bayar diat itu dengan baik. Artinya ya sesuai dengan tuntutan iku mang. Nanti engko ono enten kisah enten cerita sing ada negosiasi nggih saged. Cuman ketika orang yang keluarga korban itu mengampuni pembunuh, keluarga korban meminta diat, harusnya pelaku pembunuhan juga langsung membayar diat itu seketika. Artinya bukan dicicil sampai sekian tahun, tidak, tapi langsung membayar. Faqala akharun, menurut pendapat yang lain, faman fadhala lahu fadlun wa baqiyat lahu baqiyatun. Menurut pendapat yang lain, jadi sopone wong sing duweni kelebihan lahu fadlun, maka dia mempunyai kelebihan haknya. Mungkin kalau terangkan rotok jelimet niki sing niki. Wa baqiyat lahu baqiyatun, sapa wong sing duweni karen-karen, maka baginya nanti sisa-sisanya. Artinya ngeten. Ulama yang berpendapat seperti ini niku diceritakan di beberapa tafsir, termasuk tafsir Al-Qurtubi. Biyen ini kan ketika pertemuan pertama kalau terangkan kabilah Arab itu suka berperang. Jadi pendapat yang kedua ini mengatakan wa hadza qaulu man za'ama annal ayata nazalat fil ladzina taharabu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua ini mengatakan ada dua kabilah yang suka berperang ketika zaman Kanjeng Nabi. Terus fa umiro mongko den perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu sedih bainahum. Kanjeng Nabi disuwun supaya mendamaikan dua kabilah niki. Dua kabilah saling berperang, terus disawarkan Kanjeng Nabi disuwun untuk mendamaikan. Terus apa tanggapan Nabi? Apa jawaban Nabi? Fayu koso dia di ba'din min ba'din aw yaruddu ba'dum ala ba'din bi fadli in bagiyalahum qabdal akharin. Dihitung sapa sing dadi korban engko sing kari sing luwih akeh korbane engko oleh diat. Jadi ada perbedaan seperti itu, tapi menurut jumhur ulama sing bahkan tafsir atau dikatakan wa aulal aqwali indi bisawabi, menurutku pendapat yang paling benar itu ya pendapat yang pertama. Jadi kisos terus keluarga korban gelem nyepuro, terus menuntut diat, terus pelaku pembunuhan membayar diat. Itu pendapat yang jumhur seperti itu. Sekarang pertanyaannya, berapa diat yang harus diberikan oleh pembunuh kepada keluarga korban? Berapa diat yang harus dikeluarkan oleh pembunuh kepada keluarga korban? Tidak ada patokan pasti. Walaupun enten beberapa keterangan tenggone kitab-kitab, enten beberapa keterangan, cuman lihat dulu sapa sing jadi korban. Enten keterangan yang mengatakan 1000 ekor unta. Kalau gak ngerti regane unta niku mang pira, kula nang WA kanca kula sing nang gone manggenang Arab ya durung dibales niki mang. 100 ekor unta. Ada riwayat yang seperti itu. 100 ekor unta. Ana sing nggawa kalkulator, saya coba hitungan 8.400. Kalau mang buka Google, harga umum unta itu 8.400 real. 8.400 saniki napa jenenge? Real memang kalau tingali petang 420. Pinten jabai?
8.400 real. Ping 4.420. Pinten? 37 juta. Yo pantas lah untuk regane sakmu. Sapi ya saiki piro? 37 kali 100 berarti 3,7 M. Ada yang mengatakan di beberapa kitab yang lain jumlahnya ini tuh 1.000 dinar. Nah, ini kalau hitung, saya mau sak dinar niku 4,25 gram emas. Emas niku lek emas antam 1 gramnya itu 1.886 1.886.000. 1.886.000. Niku dipingno 4,25 gram emas niku mang ketepune 8 M punjul 15 miliar sekian. Artinya nggih sing yo bisa 3,7 M, bisa 8 M sekian, tapi tidak ada patokan pasti. Sebab ya tergantung korbannya juga. Di beberapa kasus TKI, ya, kita bicara yang sudah terjadi, bahkan sampai saat ini enten sing dereng dieksekusi. Ono TKI jenenge Susanti, dengan TKI jenenge Susanti. 2025 April kemarin itu semestinya sudah dieksekusi, tapi sampai saat ini itu masih dilakukan lobby. Dia dituduh melakukan pembunuhan terhadap anak majikannya ketika tahun 2011. Keluarga korban itu meminta mboten tanggung-tanggung, sing dijaluk itu 17 juta real. 17 juta real. Niku kalau hitung ketika dikurskan dengan kurs sekarang 4.420 rupiah, niku lek 17 juta real itu ketemune 119 M punjule 340 juta. Itu tuntutan yang dituntut oleh keluarga korban, yang mana TKI kita Susanti asal Karawang itu dituntut karena melakukan pembunuhan. Saat ini dereng dieksekusi juga belum membayar diat, belum terkumpul penuh, masih dilakukan negosiasi. Cuman sing viral lainnya dengan mengikuti berita tahun 2020 ono TKI juga jenenge Eti Thoyib. Niku tuntutan korban itu 30 juta real, tapi akhirnya bisa menjadi 4 juta real. 4 juta real itu kurang lebih 15 M. Itu sudah bebas. Eti Thoyib itu sempat viral gitu 2019 sampai 2020 itu. Artinya apa? Karena tidak ada patokan pasti. Lek keluarga korban jaluk sakmene terus pelaku pembunuhan bisa ngekei duit niku mang sesuai dengan tuntutan keluarga korban, maka dia bisa lolos dari kisos. Nah, niku 15 M sing 2020 niku 2020 atau 2019 itu 4 juta real. Pun 15 M niku banyak dana dari Lazisnu yang ikut menyumbang ketika kasus Eti Thoyib niku pun. Nah, sebenarnya piro wae gedene dia itu sebenarnya tidak bisa disamakan dengan harga sebuah nyawa. Piro ae dia iku mang sampai njaluk piro sampai 120 M, 119 M. Berapapun besarnya harga dia, tuntutan dia itu tidak bisa seimbang dengan harga nyawa. Makanya lanjutannya ayat zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. Tenggone tafsir Al-Qurtubi ketika memaknai ayat ini diceritakan
anna man kana qablana lam yafridillahu alaihim ghairan nafsi bin nafsi. Dzalika tahfifu min rabbikum warahmah. Ini adalah sebuah keringanan dari Tuhanmu dan sebuah rahmat. Sebab nopo? Zaman orang-orang sebelum kita itu tidak disyariatkan diat. Ghairun nafsi bin nafsi, ya kecuali nyawa bayar nyawa. Makanya itu nggak memiliki fatafaddalallahu ala hadhil ummati bidiyati. Allah memberikan keutamaan kepada umat ini dengan diat. Jadi diat itu mana? Lek keluarga korban gelem ngapura, terus dia menuntut dengan tuntutan sekian, pelaku pembunuhan gelem bayar, maka dia bisa lepas dari hukum qisas. Lanjutannya ayat. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Kalimat faman i'tada ba'da dzalika falahu. Niki bahas nahwu niki. Teng kalimat niki ono kalimat syarat, ono kalimat jawab. Ono sing dari syarat, ono sing dari jawab. Syaratnya famani tada ba'da dzalika, jawabe falah. Jadi ada cara bahasa Indonesia, ada klausul, ada jawab, ada syarat, ada jawab. Sopone wong sing ngelampaui batas, falahu adzabun alim, maka baginya siksa yang pedih. Maknane napa? Lek ono wong dipateni, terus keluarga korban ngapura, mari ngono jaluk diat. Mari jaluk diat, diate diterima, marno tapi dhek menuntut bales jek mateni wong sing mateni. Iku jenenge melampaui batas, kamanitada. Sebab nggih tenggone masa jahiliyah seperti itu. Tembi dikatakan iza qatala kana ar-rajulu fil jahiliyati iza qatala qatilan farra ila qaumihi. Biyen ketika zaman jahiliyah iku kok ono wong mari mateni wong niku melayu nang kaume, melayu nang gone kaumnya, kabilahnya. Terus mari melayu nang gone kaume, fayaji'u qaumuhu fayusalihuna bidiyati. Ono pelaku pembunuhan mateni wong terus melayu nang gone kampunge nang kaume, terus kaume niki mang marani nang gone keluarga korban. Fayusalihuna bidiyati. Terus melakukan damai. Wis damai wis diat ae. Akhirnya fayaqulu waliyul maktuli, akhirnya keluarga korban, keluarga orang yang dibunuh mengatakan inni aqbalu ad-diyata. Ya wis tak terima diate. Jadi mari diparani ambek pelaku pembunuhan beserta kaumnya, moro terus keluarganya tuh ya wis tak tampa diate. Aku tak terima diate. Tapi hatta ya'mana al-qatilu wa yakhruju. Kemudian ketika orang yang membunuh itu sudah merasa aman, terus metu maneh teko kampungi, fayaqtuluhu summa yarmi ilaihim bidiyati. Keluarga korban tetap membunuh pembunuhnya niku mang, terus ambek dibalekno maneh, diguak maneh diati. Lah niku sing mboten angsal. Niki sing maksude famanita dapat dzalika kaya ngono. Jadi hanya siasat saja, yo gelem nampa diati tapi ternyata dia balik membunuh lagi walaupun diatnya dikembalikan. Pun lanjutannya ayat. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan di dalam kisos itu ada kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Dengan tafsir Al-Qurtubi dikatakan hadza minal kalami al-balihu al-wajizu. Ayat niki walaupun pendek, ayat niki sangat tinggi bahasa dan maknanya. Walakum fil qisosi, dan di dalam kisos itu bagimu hayatun, ada kehidupan bagimu.
Walakum lan iku ing dalem kedue sira kabeh fil kisos ing dalem tindakan kisos hayatun utawi urip. Di dalam kisos itu ada kehidupan bagimu ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Maksudnya apa? Layak dulu ba'dukum ba'dun. Maksudnya janganlah kamu membunuh sebagian di antara kamu. Janganlah kamu saling membunuh di antara kamu. Ayatnya cukup pendek, tapi yang berikut dikatakan rawahu Sufyan an Suddi an Abi Malik wal makna annal qisasa idza uqima wa tahaqqaqa al hukmu fihi asdujira man yuridu qatla akhar. Maknane ayat niki sakumpung wae kisos itu memang benar-benar diterapkan. Kisos itu memang benar-benar diterapkan. Kisos itu benar-benar ditegakkan. Maka orang yang ingin membunuh orang lain itu akan berpikir dua kali, akan berpikir ulang. Berpikir ulang. Makhafatan ayyub minhu fahayya bidzalika ma. Dia khawatir jika dia akan melakukan pembunuhan itu, dia akan dikisos. Lek dhek mikir kaya ngono, nggih, lek dhek kaya mikir ngono, fahayya bidzalika ma, maka keduanya akan tetap hidup. Sing kape dipateni ya tetep urip, sing mateni ya tetep urip mergo gak dikisos. Nah, oleh karena kisos itu tidak ditegakkan di Indonesia, memang kan tentang kalau bisa andainya kisos itu ditegakkan, orang itu akan berpikir dua kali. Akhirnya urip karo-karo nih, sing dipateni ya kape dipateni gak sida mati, sing kape mateni gak oleh hukuman kisos. Karena nang Indonesia itu tidak diterapkan hukuman kisos, maka betapa banyak orang yang tidak bersalah tapi dia kehilangan nyawanya. Bahkan orang yang memperjuangkan kebenaran niku akhirnya kehilangan nyawanya juga tanpa ditemukan siapa pembunuhnya. Jenengan lek sing sampun murid jauh di atas pulau pasti ngerti kasus Marsina. Sampai saya ini tidak ditemukan siapa pembunuhnya. Padahal Marsina berjuang memperjuangkan buruh. Tahu kita semua tahu lah kasus Munir yang meninggal di atas pesawat. Sampai sekarang otak pelaku pembunuhannya bebas. Orang yang memperjuangkan kebenaran kehilangan nyawanya, bahkan pembunuhnya tidak ditemukan sampai saat ini. Seandainya ada pembunuh yang ditemukan pun, karena hukum kisos tidak ditegakkan, dia hanya menjalani hukuman yang sangat ringan sekali. Sudah menjadi fakta persidangan. Kalau sebut betul-betul karena sudah fakta persidangan. Seorang anak mantan presiden terbukti menjadi otak pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita. Itu tahun 2000, tahun 2000. Tommy Soeharto. Ini sudah fakta pengadilan, tak apa disebut fakta pengadilan, bukan nopo. Bukan wis tebu, pokok wis fakta kan itu sudah menjadi fakta. Anak mantan presiden, dia divonis karena melakukan korupsi, divonis 18 bulan penjara, gak terima terus melarikan diri. Bulan plotolegi berita bulan melarikan diri bulan Juli. Terus akhirnya bulan September Juli 2001. Mari ngono setelah divonis melarikan diri, mari ngono Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita itu dibunuh oleh dua orang tidak dikenal. Akhirnya pembunuh ini memang kecekel. Polisi yo ngerti, kecekel. Setelah kecekel ternyata dia mengaku sudah menjadi fakta pengadilan. Dia menerima uang 100 juta dari Tommy Soeharto, gawe tembake Tommy Soeharto. Anehnya apa? Yang sudah menjadi fakta pengadilan, Tommy Soeharto divonis 15 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gak terima dengan 15 tahun penjara, kasasi nang Mahkamah Agung, akhirnya jadi 10 tahun penjara.
10 tahun oleh remisi berkelakuan baik, 2/3 hukuman setelah dijalani, akhirnya Tommy Soeharto hanya merasakan 4 tahun di penjara. Metu ke penjara dadi ketua partai. Otak pelaku pembunuhan, ngekei duit 100 juta, ngekei nyelang mau tembaki gawe mateni hakim, hanya dihukum 10 tahun penjara. Itu pun yang dilakoni hanya 4 tahun penjara. Sementara sing membunuh, 2 pelaku pembunuhan itu memang dijatuhi hukuman seumur hidup. Ya kan ya aneh. Sing eksekusi dihukum seumur hidup, otak pembunuhannya hanya 10 tahun penjara, itu pun hanya melaksanakan 4 tahun penjara. Coba seandainya kisos itu diterapkan, sopo sing mateni bakal dipateni, maka orang akan berpikir 2 kali untuk melakukan pembunuhan. Lah, Indonesia itu memang kan tidak menggunakan hukum kisos, tidak menggunakan hukum syariat Islam. Kita kemarin masih bahas bagaimana sejarah kita dulu pernah menerapkan syariat Islam setelah Piagam Jakarta, walaupun dirubah ketika sedang PPKI, ini sampun dibahas. Akhirnya nopo? Memang ada akhirnya kelompok-kelompok Islam itu yang menganggap karena Indonesia tidak menjalani hukum syariat Islam, tidak menjalankan hukum kisos, maka Indonesia dianggap sebagai negara kafir. Indonesia dianggap sebagai negara tauhid. Ya akhirnya teroris ini kan berpikirnya seperti itu, pola pikirnya seperti itu. Atik mari modai maca Quran, terus modal terjemah, semangatnya sangat tinggi, terus maca surah Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sapa wonge sing gak gawe hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia termasuk orang yang kafir. Semangat Giroh Islamnya sangat tinggi, semangat jihadnya sangat tinggi. Terus moco koyo oten akhirnya menganggap Indonesia ini negara kafir, negara tauhid, akhirnya nyerang polisi. Berapa banyak kantor polisi yang diserang ambek teroris itu. Jadi mereka mengatakan polisi itu boleh dibunuh. Mungkin enten keterangan isik. Lah, bagaimana kita menjawab ini? Jadi ulama-ulama ketika setelah Indonesia merdeka itu sudah melakukan musyawarah. Mungkin jenengan nate kepireng, ono munas alim ulama tahun 1954 memutuskan bahwa Presiden Indonesia itu sah secara Islam sebagai waliul amri ad-daruri bisyaukah. Jadi segala keputusan presiden itu sah. Sebab lek sampai gak sah, presiden itu yang mengangkat menteri ini presiden, akhirnya kok menteri agama ya presiden, menteri agama ngangkat pengadilan agama, terus ono wali hakim niku semuanya dari struktur pemerintahan sing sahno presiden melalui ya memang menteri agama terus saben sore lek sampai gak sah yo opo akad-akad nikah sehingga wali hakim dan lain sebagainya. Maka Indonesia walaupun tidak menerapkan hukum kisos, walaupun tidak menerapkan hukum syariat Islam, tapi Indonesia niku presiden Indonesia niku sebagai waliul amri ad-daruri bisyaukah. Pun balik nanggone keterangan maneh. Nah, tentang tafsir Al-Qurtubi ini dikatakan, tentang tafsir Al-Qurtubi ini dikatakan ketika itu, wa kanat al-arabu idza qutila ar-rajulu al-akhara hamiya qatilahuma wa taqatalu. Tradisi orang Arab itu ketika ada pembunuhan, terjadi pembunuhan, maka kabilah dari yang terbunuh dan yang membunuh itu saling melindungi anggotanya masing-masing. Ono wong dipateni,
sing kabilah yang menjadi korban, suku yang menjadi korban niku yo melok ngewangi nuntut bales. Kabilah yang menjadi pelaku pembunuhan yo melok melindungi pelaku pembunuhan. Akhirnya nopo? Akhirnya wa kana dzalika da'iyan ila qatlil adati al-kasiri. Akhirnya mereka saling berperang, akhirnya jadi timbul banyak korban. Sebab sing kabilah sing jadi korban gak terima, kabilah sing jadi pelaku malah melindungi, akhirnya mereka dua kabilah ini berperang, akhirnya terjadi banyak korban. Falamma syara'allahu al-qisosa qani'a al-qulbihi wa taraku al-iqtitala. Barang ketika kisos itu disyariatkan oleh Allah, mereka bisa menerima itu dengan sepenuh hati. Yo lek pancen sing ono mateni ya wis dipateni. Lek biyen mboten ono sing mateni gak terima dilindungi, akhirnya saling tuntut balas. Saling tuntut balas dengan adanya kisos. Sing mateni diserahkan dihukum kisos, wa kana falahum fi dzalika hayatun. Maka di dalam itu, di dalam kisos itu ada kehidupan. Sebab dia sadurunge ono kisos, dia ini kan saling perang di antara dua kabilah, akhirnya timbul banyak korban. Pun kita lanjutkan. Kula maca tafsir sing jenenge Tafsir Al-Munir karang Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Penggone Tafsir Al-Munir karang Syekh Wahbah Az-Zuhaili niku dipun terangaken masailun fiqhiyatun. Ada masalah-masalah fikih. Penggone ayat 178 179 niki ada beberapa masalah fikih. Kula hitung, kula jumlah ono 11. Niki lek 11 kula terangno kabeh, Pak. Iki nerangno ayat iki petang pertemuan sampai 5 pertemuan durung mari. Kula terangno sitok ae. Yang akan saya kupas lebih dalam lagi. Tenggone poin yang pertama tentang Tafsir Al-Munir itu kula tulis ikhtalafa al-fuqaha fi mas'alataini huma qatlul hurri bil abdi. Ikhtalafa al-fuqaha, ulama ahli fikih itu berbeda pendapat tentang dua masalah. Apa itu dua masalah? Qatlul hurri bil abdi. Orang merdeka membunuh hamba sahaya. Saat ini wis ono, tidak akan kita bahas. Wal muslimu bizimmi. Orang Islam membunuh kafir zimmi. Fastarata al-jumhuru at-takafu'a bainal qatili wal maqtuli fil islami wal hurriyati. Jumhur ulama itu mensyaratkan takafu'a. Takafu niku kufu, persamaan. Ya, sampeyan lek tau krungu rabi sing kufu niku wis padha. Fastarata al-jumhuru at-takafu'a bainal qatili wal maqtuli fil islami wal hurriyati. Jumhur ulama itu berpendapat mensyaratkan adanya persamaan di antara orang yang membunuh dan yang terbunuh dalam segi statusnya, baik itu islami atau merdekanya. Saleh saya wis merdeka kabeh, kita tidak akan bahas. Lanjutannya tenggone keterangan Tafsir Al-Munir, fala yuqtalu muslimun bikafirin wala hurrun bi'abdin. Maka orang fala yuqtalu mongko ora den pateni sapa muslimun wong muslim bikafirin sebab mateni wong kafir. Seseorang muslim itu tidak dihukum kisos sebab membunuh orang kafir. Jumhur ulama berpendapat seperti itu. Walam yashtaratu al-hanafiyatu at-takafu'a fil hurriyati wad dini. Tetapi Imam Hanafi tidak mensyaratkan kufu sepadan baik secara agama ataupun secara kemerdekaan, secara merdeka. Wa innama yakfi at-takafu'u awit tasawi fil insaniyati fayuqtalu al-muslimu bil kafiri. Tapi Imam Hanafi cukup mensamakan atau memadakno gak madakno agama ambek kemerdekaan tidak, tapi fil insaniyati di dalam kemanusiaan. Fayuqtalu al-muslimu bil kafiri. Maka orang Islam itu tetap dihukum kisos sebab membunuh orang kafir. Anjatani wal hurru bil abdi. Orang merdeka tetap dibunuh sebab membunuh budak. Apa yang ingin saya sampaikan? Jumhur ulama
Tentang tafsir Al-Munir karena Syekh Ba'azuhi ini. Niki apa yang saya sampaikan niku saya dapat pertanggungjawabkan. Kalau mau coba teman, kalau belajar teman. Sebab saat ini kata celuk kiai, celuk gus, tapi apa yang disampaikan itu salah fatal. Wingi ono sing nyampekno sing bayang lek. Atine sumpah gak sah. Nek ketemu pirang perkara sembayang atine sumpah gak sah itu. Mung Kanjeng Nabi lek salat lek ketika atine sumpah nuwal salat. Atine lek sumpah malah sembayang gak sah. Maca Quran wae sing salah pisan. Sing fatal ngene iku. Ku anfusakum wa ahlikum nar, ngomongi finnar. Saya apa yang saya sampaikan insya Allah saya bisa bertanggung jawab sebab kalau belajar temenan pulau sinau temenan itu kuat tahu ini hadis di luar Quran di barangkali terus ini memang sembahyang gak salah hati ini sumpah ya gak sumpah ya gak kelihatan sumpah 3 pon sholat pun apa yang saya sampaikan saya bisa bertanggung jawabkan mungkin karena ada pendapat kayak ngeten karena ada pendapat sing kayak ngeten jumhur bahkan dikatakan tafsir Al-Munir karang Syekh Ba'azuhi ini tenggone tafsir Al-Qurtubi juga ada akhirnya orang-orang yang sudah melakukan tindak pidana terorisme itu tidak merasa bersalah sama sekali. Sampai kalau ingat dulu Amrozi, Imam Samudra, Ali Hufron, niku tidak merasa bersalah sebab nopo. Yang saya lakukan ini tidak dihukum kisos. Dia tetap berdosa, tetap salah, tetap berdosa. Dia mengakui dia salah, tapi kesalahan saya tidak bisa dihukum kisos. Kisos ini kan hukum tinggi kan, hukum tinggi. Mateni dibalas mateni. Tapi dia itu tidak merasa bersalah sebab mateni wong kafir itu tidak dihukum kisos. Dan jumhur ulama berpendapat seperti ini. Walaupun Imam Hanafi buatan. Akhirnya pemerintah membentuk BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sing nanggone kuno niku ono Ali Imron niku. Ali Imron niku sing dulure Amrozi niku kan mboten dihukum mati, tidak dieksekusi mati. Dia ikut menyadarkan teroris-teroris baru, generasi-generasi teroris yang anyar-anyaran supaya ojo sampai melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan ketika bom Bali 1. Sebab banyak sekali orang yang semangat jihad, jihad mengangkat pedang, jihad perang fisabilillah. Mereka lupa padahal Indonesia itu sekarang negara damai. Mereka lupa Indonesia negara damai, wis merdeka, tidak ada perang di sini. Lapo kok semangat jihad terus berperang melawan pemerintah. Mereka lupa bahwasanya ono sing jenenge jihad melawan kemiskinan, ono sing jenenge jihad melawan kebodohan. Perang zaman sakniki niku sudah tidak lagi mengangkat pedang. Kok sok perang ono maneh perang zaman sakniki? Wis gak angkat pedang maneh, sampean tingali India karo Pakistan saiki. Mosok gawe pedang India karo Pakistan saiki. Pesawat jet sing tempur-tempuran Pak nang video game ngono. Walaupun dalam banyak riwayat disebutkan nanti akhir zaman ketika Imam Mahdi turun, itu Imam Mahdi turun dan memimpin perang menggunakan pedang. Memang banyak riwayat seperti itu. Makanya kiai-kiai niku nanggone omahe niku enggak ada pedang kabeh. Lek ditangleti lah kok enggak ada pedang yai. Menilai Imam Mahdi mudun niku aku lek iso ngewangi Imam Mahdi go pedang. Tahu krungu sampeyan kiai ngomong kok ngono. Makanya ngengken santri-santri ini duwe pedang. Kula ya duwe pedang nang omah, Pak. Ya melok-melok ngoten niku mah iso para Imam Mahdi mudun melok ngewangi perang Imam Mahdi. Walaupun kita tidak tahu apakah yang dimaksud riwayat niku memang secara riwayat itu maksudnya secara tekstual. Memang secara tekstual maksudnya bener-bener pedang temenan atau itu hanya simbolik saja, majas. Jadi maksudnya Imam Mahdi meniku duwe kekuatan militer terus bisa menyuruh mempunyai kekuatan iso menyuruh pasukannya dengan pasukan militer yang kuat kita tidak tahu wallahu alam. Tapi ketika diriwayatkan dengan pedang, kiai mana nih kayak kata nikmat?
duwe pedang, duwe pedang nang omah sebab meni jaga-jaga lek Imam Mahdi mudhun awakmu ewang ono Imam Mahdi gawe pedang. Dan memang diriwayatkan banyak, diriwayatkan Kanjeng Nabi niku nggih ahli berpedang. Kanjeng Nabi nggih ahli berkuda, Kanjeng Nabi ahli memanah. Nah, ini dengan pun pirsa semrap semua lah cerita seperti itu. Kita tidak tahu ya, apakah akhir zaman nanti kita harus percaya memang Imam Mahdi menik mudhun cuman ketika dengan mengangkat pedang ini apakah benar-benar tekstual atau majas. Kalau itu tekstual berarti suatu hari nanti ketika akhir zaman kita mengalami kemunduran teknologi. Teknologi kan saiki pun canggih kaya ngene. Ngeledak non dia wis teko remote teko kene iso. Kalau memang benar-benar akhir zaman nanti Imam Mahdi datang turun membawa pedang, mengangkat pedang, terus kita semua orang-orang Islam membantu Imam Mahdi dengan menggunakan pedang, berarti teknologi itu mengalami kemunduran. Kalau memang itu yang terjadi, maka benarlah apa yang diucapkan oleh Albert Einstein. Ngaji bahas Albert Einstein lah yang kene tok apa. Ngaji bahas Albert Einstein. Albert Einstein itu ketika setelah perang dunia kedua, cak marine bom atom dijatuhkan nang Nagasaki karo Hiroshima. Albert Einstein berkata, I know not with what weapon World War III will be fought, but will be fought with stick and stone. Jarine Albert Einstein lek diterjemahkan ngene. Saya tidak tahu dengan senjata apa perang dunia ketiga nanti akan terjadi. Tapi yang saya tahu perang dunia keempat nanti terjadi dengan menggunakan tongkat dan batu. Jadi ya lek sing dimaksud panjang penting Imam Mahdi nggo pedang temenan, bener-bener pedang, pedang, maka ya bener apa yang dikatakan oleh Albert Einstein. Saya tidak tahu perang dunia ketiga nanti akan menggunakan senjata apa, tapi yang saya tahu perang dunia keempat nanti senjatanya menggunakan tongkat dan batu. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi yo gak sampai ngelakoni kayak gini lah. Maksudnya gak sampai yo banyak lah, gak sampai jadi korban pembunuhan, gak sampai jadi orang yang membunuh juga, gak termasuk nanggone generasi akhir zaman. Generasi akhir zaman temenan nggih repot lho Pak niki. Insyaallah mboten lah. Wis kita persiapkan semuanya anak-anak kita mugi-mugi jadi anak-anak generasi iman Islam. Sing manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kita dikira manfaat. Hamis mijing narian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi halal khair. Wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri Allah. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.